Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Era Mutiara dengan NIM 221335349, kelas STR TLM Reguler 1. Saya akan menyampaikan ceramah dengan materi sabar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan singgah di kehidupan kita, yaitu ujian. Entah bagaimanapun kita menolak atau mengeluh, tetap saja ujian akan singgah di kehidupan kita. Agar ujian ini bisa berbuah jadi pahala yang mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Dengan bersabar, maka ujian justru akan berubah menjadi anugerah, dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazi amanu stu'inu bis-sabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 146, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukanlah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Arti sabar, apa sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, secara bahasa, sabar berarti rodiyah, yang artinya ridho, tajallada, mengikat, tahammala, bertahan, ihtamala, menahan, dan dalam menghadapi sesuatu, fi hudu wa itminan, dalam ketenangan, dan dunu syakwan, tanpa mengeluh. Tidak mudah untuk sabar, namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam kesabaran kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Ada beberapa jenis kesabaran. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Sabar menahan amarah, bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fashabrun jamil. Hal ini terekam dalam surah Yusuf ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u ala qamisi bidamin qazib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Wallahul musta'u ala ma tasifun. Yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumpuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditujukan oleh Nabi Yusuf. Di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf kepadanya. Beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru beliau berkata sebagaimana terekam di dalam Al-Quran.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la tasriba 'alaikumul ya'um yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Bayangkan jika hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Dan sungguh tepat momentum Ramadan ini untuk lebih bersabar dalam menahan amarah. Dalam kitab Sahih Muslim kita menemukan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata-kata yang kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika ada seseorang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Sesungguhnya aku seorang muslim yang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah. Sabar melawan godaan nafsu. Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sikap beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surah Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa qallaqatil abwaba wa qalat hayta laqala ma'azallahi innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihuz zalimun. Yang artinya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Sabar menghadapi cobaan. Yang ketiga, kita juga harus bersabar dalam menghadapi musibah. Dalam surah Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentawakilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran, mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.